tadi kata Andi Aswan, Jokowi akan disidang. Saya tunggu besok Jokowi disidang ya. Bawa ijazah asli atau kopinya. Bawa ijazah asli ya sama dengan Jokowi Anda. Anda ini jangan main. Saya kembali pada menelisik jiwa saya ketika ada ungkapan seperti ayahanda Bang Komjen Ugreseno ya, Purnawirawan. Artinya ayahanda ini mengatakan yang pertama nih offsetnya nih ini sekarang ayahanda tadi debat. Ya, artinya tapi nggak apa ini demokrasi. Ya nggak apa-apa. Artinya saya memprotes ayahanda kenapa mengatakan di beberapa media bahwa barang bukti yang disita adalah hasil kejahatan. Itu saya tidak sepakat. Oke. Saya tidak sepakat. Belum pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan barang itu palsu dan itu hasil kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Oh ini di podcast ya? Iya. Karena pernah Pak Ugro menyatakan bahwa tidak ada barang yang disita kecuali itu adalah bukti kejahatan. Iya. Ah, itu yang saya kemudian protes, orang berpikir bahwa itu palsu. Iya, itu kan menjadi isu yang cukup tajam. Apalagi yang ngomong ayahanda kan, Pak Komjen Ugreseno. Ini yang saya protes itu. Terus yang kedua, seperti yang katakan saya sekali lagi saya sampaikan kepada Mas Roy bahwa kalau memang mau elegan, sudah bagus caranya kemarin ke MK. Wah, masternya yang diambil untuk menggugat ke MK. Siapa yang nggak kenal Refli Harun, ya kan? Bang Refli, jagonya MK. Bagus. Tapi gelar perkara kemarin sudah dilakukan Bang Egy. Bagus. Kenapa diatur semua oleh undang-undang, oleh aturan PK Polri? Bagus. Cuman satu tiket nih yang belum diambil. Ya kan? Prapit dong. Pra-peradilan. Kan begitu. Bahwa itulah yang bisa lebih elegan daripada kita membuat narasi. Kemudian surat menyurat, irwasum, kita juga sering lakukan. Tetapi apakah itu bisa? Tidak. Tetap pada gelar perkara dan juga ya prapit gitu loh. Itu maksud saya. Jadi hentikan yang namanya narasi-narasi yang membuat masyarakat tidak mengerti apa sih jalan hukumnya kalau perdebatan itu tidak menyelesaikan masalah. Itu Bang Aiman intinya. Oke, baik. Pak Ugro mungkin sekaligus dijawab tadi. Termasuk yang soal barang bukti yang disita adalah kejahatan berarti. Yang orang berpikir bahwa itu adalah palsu. Silakan lanjut. Oke. Silakan. Jadi gini, kan ini ada penyidikan dugaan tindak pidana berdasarkan laporan polisi, ya kan? Nah, sebetulnya yang di tangan polisi ini barang apa? Harus jelas. Barang titipan atau barang bukti. Nah itu kan harus jelas alat bukti situ. Jadi sebutkan aja, oh ini titipan dari Pak Jokowi akan ditunjukkan dalam gelar tadi, nggak ada masalah. Barang titipan mungkin dibawa sama pihak penasihat hukum, nanti tunjukkan aja. Supaya persoalan ini clear, jangan ditutup-tutupi dan sebagainya. Kan ini yang jadi masalah. Jadi sekali lagi, barang yang di tangan polisi harus jelas. Barang itu barang bukti, atau barang sitaan, atau barang temuan, atau barang titipan, itu saja. Bedanya Pak, kalau barang bukti dan barang sitaan misalnya? Ya. Kalau sitaan pasti ada tindak pidana di dalam barang itu? Barang bukti, barang sitaan pasti ada dugaan barang hasil kejahatan. Atau alat digunakan dalam melakukan kejahatan. Itu. Jadi hati-hati dengan. Kalau titipan tidak. Titipan di KUHAP tidak ada, makanya mau bicara di mana kalau di KUHAP nggak ada barang titipan. Jadi misalnya kalau seandainya ada dokumen dikatakan palsu, misalnya dokumen itu tidak boleh disita oleh penyidik. Sebentar. Jadi gini. Ini kan kita pelapor, bukan telapor. Ya. Kecuali itu disita dari telapor. Berbeda ini. Ya, objek perkaranya bukan ijazah palsu ini. Objek perkaranya adalah pencemaran nama baik, manipulasi data, hasutan dan ujaran kebencian. Jadi barang bukti maksudnya itu? Iya. Karena bukan bahwa ini ada yang dilaporkan 263 hasil kejahatan itu ijazah, tidak seperti itu. Berbeda itu. Nah, mohon saya penjelasan dari Pak Guru lah. Saya mohon penjelasan lebih dalam. Gini, jadi itu kan pelaporan pencemaran nama baik karena sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendah. Orang semua tahu pasti ada kaitan dengan dugaan ijazah palsu. Jadi pencemaran begini. Dugaan ya. Makanya kalau diduga ijazah palsu, tolong dibuktikan, Bapak ada ijazahnya enggak?
Itu sudah cukup enak. Tapi kalau nggak bisa, yang LP yang harusnya bukan Dumas ya di TPUA tadi yang dibagikan, tangani. Begini. Ini kaitan pokoknya kan dengan dugaan tadi. Jadi yang disita dari yang menurut kami pelapor Pak Ugro, yang disita menurut kami ya adalah hasil kejahatan adalah beberapa video flash disk capture yang kami serahkan itu disita. Ya, kalau bisa membuktikan. Terus kemudian ini kan yang dibuktikan adalah ujaran kebencian, penghasutan, ya manipulasi datanya, bukan ijazah objek perkaranya gitu loh. Iya makanya dulu, gini, Bang Ugro. Jadi saya ketika Pak Ugro menyampaikan bahwa itu adalah hasil kejahatan, loh, kok bisa? Sementara pelaporannya 310-311. Iya. Pencemaran nama baik, hasutan dan 160 gitu loh. Oke, silakan. Saya minta kawan saya gini, Pak Rifai menjelaskan perkaba deh, yang tadi. Nanti sekali closing statement. Jadi gini, saya kan baca closing statement. Kalau baca peraturan pidana itu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur itu secara eksplisit harus jelas pertama. Yang kedua, kita tidak bisa membuat analogi perbuatan pidana. Jadi katakanlah secara benar aja, kenapa sih kok melaporkan pencemaran nama baik atau fitnah? Nggak usah pakai. Berarti kalau tidak diatur, Pak Ugro, bukan pelanggaran hukum dong? Kok begitu? Tidak diatur secara eksplisit. Jadi kalau disebutkan pencemaran nama baik, sebetulnya Pak Jokowi secara jujur nih, itu kaitan dengan dugaan ijazah palsu atau hanya saya dicemarkan nama baik biasa, nggak ada angin, nggak ada hujan, masa dicemarkan nama baik Pak? Dan itu harus dibuktikan nanti seperti itu. Jadi kita nggak usah kemana-mana, udahlah kembali masalah pokok supaya ini persoalan masalah dugaan ijazah palsu ini segera selesai. Jangan tarik-tarik kemana-mana lagi menurut saya seperti itu. Oke. Enggak, ini belum. Nanti lah. Ini nggak selesai nanti. Biar nggak apa. Ini sekaligus closing statement. Oke, lanjut dari Bung Rifai, silakan. Oke. Biar publik yang menyimpulkan. Kebetulan kan saya yang bikin LP dan saya juga yang memproses RI, jadi boleh juga saya berpendapat di sini. Silakan. Paling tidak sekaligus closing statement. Ya, pertama bahwa terkait dengan RJ ini, Jenderal, izin beda pendapat kami Jenderal. Pada intinya adalah restoratif justice ini kan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ya. Dan memang dari seluruh tersangka kan yang ingin berdamai hanya 2. Yang lain tidak mau berdamai. Kan nggak mungkin juga kami paksakan harus berdamai. Jadi pilihannya kalau yang RJ maka dihentikan, yang tidak mau RJ lanjut terus. Lalu dalam sebuah LP tersangka banyak itu hal yang biasa. Bukan berarti dalam sebuah LP misalnya ada pembunuhan dalam perkembangannya pelakunya 7 maka dipecah menjadi 7 LP menurut saya. Klaster tadi tidak begitu. Mengindikasikan ada kriminalisasi misalnya, silakan dijawab. Itu silakan aja diskusi dengan nanti terakhir adalah saya akan bilang juga ini jangan lupa sekarang perkara ini sedang pra penuntutan. Artinya pendapat jaksa juga perlu didengar, ya. Nggak bisa juga sekarang Polri punya sikap sendiri, apalagi mohon maaf nih, tahu-tahu mau menghentikan. Sementara jaksa sedang membuat petunjuk, kalau tahu-tahu jaksa bilang apa, buat kami siap lanjut ke sidang. Polri bilang suruh berhenti. Nah ini jangan sampai penyakit KUHP lama muncul lagi. Kita bikin KUHP baru ini, kita kan ke depan berharap polisi sama jaksa sinergis, tidak ego sektoral, dan dalam kaitan ini juga para penonton kita perlu hargai. Tunggu dulu pendapat jaksa ya. Menurut saya juga kalau Irwasum suruh turun tangan mengobok-obok perkara ini menurut saya intervensi. Karena dalam KUHP itu yang meliding adalah jaksa, itu satu. Tapi begini, saya mau lanjutkan sedikit ya. Jadi konteksnya begitu. Lalu berdua, ini kan delik aduan Jenderal. Boleh saja si korban ini memilih siapa yang akan dilanjutkan atau tidak, itu pilihan. Tidak boleh serta-merta. Dan kebetulan ini bukan delik pernyataan, bukan delik. Jadi dari 8 orang ini semuanya bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap 31 objek. Dari pernyataannya gini, mungkin sedikit saya kasih penjelasan. Misalnya ada narasumber mencemarkan seseorang dalam sebuah podcast. Tersangkanya bisa 2. Orang yang menyatakan narasumber, lalu podcast yang menyiarkan. Itu dalming atau penyertaan. Nggak bisa satu persatu. Satu lepas, dua-duanya harus lepas. Tapi kebetulan dalam perkara ini, penyidik sendiri menunjuk 8 orang ini masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri pada 31 objek. Dan tidak ada orang podcast, orang media yang kita seretkan. Artinya betul-betul pelaku. Nah dari antara ini semua bertanggung jawabnya sendiri-sendiri juga. Jadi tidak terkait. Nah berikutnya lagi izin terkait dengan RJ. Saya agak beda pendapat karena di pasal 361A KUHP baru dijelaskan adalah ini ketentuan peralihan. Seluruh penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini tetap menggunakan KUHP lama.
Itu 361A, silakan dibuka ya. Jadi akhirnya rujukan kita penyelesaian energi ini menggunakan Perkapolri karena memang belum ada diatur di KUHAP, jadi peraturan sektoral. Nah di Perkapolri tidak ada harus minta maaf. Cukup syaratnya adalah perdamaian. Juga tidak ada ancaman 5 tahun ke atas. Itu ada di KUHAP. Jadi jelas rujukannya di sini Perkapolri. Karena itu kalau dilihat pun juga di SP3 itu rujukannya pasal 361A KUHAP yang merujuk penggunaan undang-undang lama. Lalu berikut izin general terkait yang disita. Menurut saya di dalam KUHAP itu jelas yang disita itu bukan hanya alat kejahatan atau hasil kejahatan. Tapi juga barang-barang yang terkait dengan kejahatan. Itu di KUHAP lama seperti itu. Sebagai contoh, sertifikat general rumah dipalsukan. Maka mau tidak mau untuk membuktikan pemalsuan, yang disita pertama hasil pemalsuan, kedua ijazah aslinya dong. Sama-sama disita. Kenapa? Dengan penyitaan bisa dibawa ke lapor. Ada yang asli, ada yang palsu. Dibandingkan. Jadi tidak mungkin juga yang asli itu tidak disita. Bukan hasil kejahatan, bukan barang yang berkaitan. Karena di KUHAP sendiri jelas yang dinyatakan bisa disita itu tidak harus alat atau hasil kejahatan ya. Berikutnya lagi saya masuk ke sedikit yang terkait fitnah, izin yang Bang Refli ya, karena ini kesempatan terakhir. Tadi kan seolah-olah dalam perkara fitnah itu tidak akan diuji soal ijazah. Saya beda pendapat. Karena kebetulan kami pelapor dan kami komunikasi dengan jaksa. Justru untuk membuktikan delik fitnah, maka kita juga harus, jaksa nanti harus membuktikan bahwa ijazah ini asli. Karena itu fitnah terjadi. Ya. Karena itulah 700 dokumen UGM disita, ratusan saksi teman kuliah Pak Jokowi, dosen Pak Jokowi jadi saksi, termasuk sejumlah ahli. Ini untuk membuktikan apa? Jelas membuktikan bahwa ijazah ini asli. Setelah ini asli baru dia jam bahwa apa? Fitnahnya terbukti. Karena kalau ijazahnya itu tidak asli atau palsu, maka tidak bisa ada fitnah. Karena itu saksinya kenapa kok banyak sekali. Kalau bicara perbuatan di sosial media nggak perlu panggil-panggil dosen UGM, nggak perlu panggil-panggil teman kuliah di UGM. Ini kan hampir ratusan saksi adanya di Jogja dan Solo. Jadi jelas ini menjadi satu faktor yang harus dibuktikan oleh jaksa kalau dia mau menggunakan pasal fitnah. Baik. Berikutnya izin mohon dibuka tentang Perkaba 1 2022 yang sudah saya kirim. Jadi lebih kurang gini. Apakah benar dalam penyelidikan tidak boleh ada lapor? Saya beda pendapat. Betul di Perkapolri tahun 2010 pernah diatur seperti itu. Tapi berikutnya mohon ditunjukkan ya. Di Perkapolri yang disebut pun tidak ada larangan penggunaan keterangan ahli ya atau lapor terhadap penyelidikan, tidak ada larangan. Tapi dia hanya menjelaskan bagaimana penggunaan keterangan ahli dalam kasus penyidikan. Nah, karena tidak dilarang, perkembangannya izin keluar Perkaba nomor 1 tahun 2022. Bisa ditunjukin, saya sudah kasih. Perkaba 1 tahun 2022, judulnya tentang SOP bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan. Dipersingkat, Bung Rey. Ya. Di situ dijelaskan, kalau saya tunjukkan, kalau saya udah kasih nih, biar clear pasalnya. Lagi diproses, tapi nggak apa. Ya, di situ dijelaskan betul bahwa di ayat B-nya, ya, itu sangat dimungkinkan penyelidik mendengar keterangan ahli atau melakukan lapor di dalam penyelidikan. Itu jelas. Dan persyaratannya berbeda antara permintaan lapor saat penyelidikan dan penyidikan. Saya nggak munculin, saya udah tunjukin perkabanya padahal. Tapi nggak apa, singkat saja. Pesannya sudah dapat. Jadi sangat dimungkinkan itu, dan itu diatur ketentuan khusus peraturan kepala Bareskrim, dan ini berlaku umum ya. Sebagai contoh juga begini yang gampang ini. Di rumah kosong yang rumahnya sudah kosong ditemukan sebuah mayat, misalnya ya. Keluar mayat gitu ya. Lalu akhirnya warga ribut segala macam, panggil polsek, diduga ini pembunuhan. Apa yang dilakukan? Nomor satu harus dilakukan adalah diuji dulu matinya karena apa? Karena alamiah atau karena pembunuhan? Kalau mengikuti logikanya harus penyidikan dulu, berarti apa? Ini kan masih penyelidikan dong, rumah ini didatangi. Oh nggak boleh, naikkan dulu sprintnya ke penyidikan. Baru kita lapor untuk mengetahui dia matinya karena apa. Kan nggak logis dong. Ya. Justru dalam praktek pun, dalam penyelidikan saat ini. Nah ini perkabanya sudah muncul ya. Ya tapi kekecilan nggak kebaca juga. Kekecilan ya. Jadi di ayat B jelas. Ya, kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penyelidikan pada kasus pada kasus pemeriksaan dokumen itu jelas ya. Jadi sangat dimungkinkan di peraturan. Singkat saja. Oke, yang terakhir ini terkait kasus ya. Kami pastikan kalau dari awal kami meyakini apa yang dilakukan oleh Bang Roy CS ini adalah penelitian, pasti kami tidak akan mengajukan laporan. Pasti. Ya. Justru persoalannya adalah
kami mendapatkan objek 31 objek dari bulan Januari sampai April di Ada 2025. niat jahat, Anda mau katakan itu? Ya. Anda menilai ada niat jahat? Di dalam kalimat itu tidak pernah mereka mengklaim sedang meneliti, tidak pernah mengklaim melakukan kegiatan akademis. Iya. Bahkan mereka hampir tiap hari di media menyatakan ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Dengan kalimat 1 miliar % palsu. Bilang mengirimkan ke Nusa Kambangan, sehingga kami meragukan betul apakah penelitian. Jadi kesimpulannya Anda menilai bahwa ada unsur niat jahat di situ. Betul, dan setelah kami bikin LP, baru sebulan kemudian muncul argumentasi penelitian. Jadi kami anggap ini hanya sekedar alibi pembelaan. Jadi sekali lagi ya, ini kita pastikan. Dan kedua, perlu dicatat juga ini, Pak Jokowi juga tidak serta-merta langsung bikin laporan. Kami melakukan teguran terbuka kepada publik. Minta untuk dihentikan, tolong hentikan. Lebih bagus kita klarifikasi ya gitu. Yang terjadi setelah kami lakukan teguran terbuka semakin menjadi-jadi bahkan tiap hari. Apakah itu penelitian gitu ya? Dan akhirnya Pak Roy Suryo mohon maaf waktu itu bilang jangan relawan yang bikin LP, harus Pak Jokowi. Saya membenarkan karena hukumnya seperti itu, karena kan delik aduan. Sehingga akhirnya dengan berat hati waktu itu Pak Jokowi melakukan LP. Pada saat LP pun Bang, mereka meminta membuka ijazah dengan segala perdebatan, akhirnya kita setujui. Oke Bang, nanti sampai pagi Sekarang ada minta RG, kita ikuti. Lalu sampai kapan lagi? Artinya gini, udah clear, kita nggak usah terpaksa ngomong kita lagi. lakukan ini untuk mendapat kepastian dan keadilan. Pak Jokowi hanya ingin soal ijazah ini clean and clear, karena jangan sampai 4 tahun lagi muncul kelompok lain mempersoalkan masalah yang tidak pernah selesai. Beliau pun sudah jengah, digugat 5 kali di LP di kepolisian, bahkan laporan di Jogja pun belum selesai. Sekian, terima kasih. 2 menit saja. Bung Refli. Dia banyak sekali, saya 2 menit. Iya nanti sampai pagi. Lebih-lebih dikit tapi jangan lebih jauh. Iya banyak sekali, saya suruh 2 menit ya. Sebenarnya paling gampang, satu, apa sih the main problem dari semua ini? Kan soal pembuktian apakah ijazah itu asli atau tidak. Loh kok kemana-mana ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Feeling saya ya, itu yang akan dihindari oleh Jokowi, pembuktian apakah ijazahnya asli atau palsu. Itu yang dihindari dia. Makanya udahlah kita muter-muter kemana-mana, kan kalian kan suruh cover up agar kemudian tidak ada proses pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Kita sudah tahu, mulai dari Dian Sandi, Bareskrim, dan terakhir kemudian gelar perkara berbeda sudah. Orang kasat mata kok. Hanya orang yang saya menyebut tolol kan nggak boleh ya. Jangan. Yang kemudian hanya orang dungu yang nggak paham bahwa itu berbeda. Ya kan? Makanya saya bikin pantun aja terakhir, kata cuma 2 menit. Karena kata nanti kalau ente bikin pantun saya balas lagi pantunnya. Nggak selesai nih. Pergi pagi ke daerah Pesing. Cakep. Bisa naik mobil, bisa naik skuter. Pak Jokowi cuma bikin pusing. Disuruh nunjukkan ijazah muter-muter. Saya balas pakai pantun juga. Bulan Ramadan kan. Ramadan pertama memasak cumi. Bersama Aiman minum teh poci. Cakep. Siapkan hati sebelum imsak. Cakep. Pulangkan sendok panci buat memasak. Cakep. Saya balas lagi. Oke. Ya. Terakhir. Oke. Paling enak naik perahu sampan. Naik perahu sampai Cilegon. Ade Dermawan memanglah tampan. Gaya rambutnya mirip Gogon. Saya suka Bang Refli. Refli Harun. Oke, Pak Sobari silakan. Bang Ade dulu silakan. Terima kasih Bang Iman. Ya. Saya di sini mengamati perdebatan mengenai hukum. Ya ada penambahan lah untuk istilahnya secara pengalaman di bidang hukum itu sendiri. Terima kasih juga dengan Pak Komjen Ugroseno juga kita melihat apa yang telah didiskusikan. Saya melihat di sini dalam kapasitas saya sebagai 2 menit ya Bang ya. relawan Pak Jokowi, bahwasannya telah terjadi polarisasi dan muncul yang namanya kaum baru terhadapnya polarisasi itu. Ada Bani baru, namanya Bani Salawi. Bani apa? Salawi. Oke. Salahnya semua Jokowi. Oke. Ini yang dilakukan oleh mereka. Dikit-dikit semua salahnya Jokowi. Apapun itu. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwasannya ya ini sudah masuk ke jalurnya seperti politik gitu.
bukan lagi berbicara tentang apakah yang dikatakan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Ya. Bisa diam nggak di belakangnya? Stop dulu, stop dulu. Tolong dikasih tahu dong. Tolong Ya, dari tadi sudah ini membuat gaduh itu. Ya, tolong. Ini kita closing statement. Silakan. Ya. Jadi di sini saya melihat Bang Eman, akhirnya itu harus memang di pengadilan untuk membuktikan itu. Karena ini penting, Bang Eman. Ya. Semua sudah diikuti, semuanya sudah diikuti, tinggal satu pra-peradilan mereka tidak mau untuk itu. Yang jelas Pak Jokowi sudah mengatakan, terakhir saya kemarin di Solo, tadi pagi baru balik, beliau siap untuk di pengadilan membuktikan semua yang diminta. Oke. Baik. Pak Sobari silakan, Kang Sobari. Keterlibatan saya di dalam urusan menjadi saksi yang membebaskan itu keterlibatan akademik, bukan emosional. Akademik. Pertanggungjawabannya adalah urusan metodologis. Saya tahu bahwa tidak ada saksi membebaskan. Tapi saya mengatakan biarpun itu tidak ada aturan hukumnya, di Indonesia ini banyak yang tidak ada aturan hukumnya. Sebentar, Anda tetap pada posisi bahwa Anda adalah bukan saksi meringankan tapi saksi membebaskan. Saksi membebaskan. Karena kasus ini harusnya mereka semua dibebaskan. Iya. Ya. Alasannya adalah? Alasannya saya tidak peduli bahwa itu tidak ada hukumnya. Tidak peduli. Karena kenyataan itu, karena hukum itu kan hukum yang diatur secara formil. Apakah republik ini berjalan di atas hukum formil? Karena ada hukum gelap gulita. Maksudnya? Loh, kalau konstitusi bisa dirubah, peraturan MK bisa dirubah, itu kan dunia kegelapan, dunia iblis. Wah, itu kacau. Udah pikirnya Pak Budayawan ini kacau banget nih. Budaya iblis, jangan dong ngomong begitu. Ini pembelajaran buat publik. Saya tolong Bang Aiman, ini nggak cocok ini bahasa-bahasa begini ya kan. Coba dijelaskan Pak. Anda budayawan kok. Boleh jelaskan. Dunia kegelapan. Loh, yang Kan tadi gelap Bapak itu. ngomong kok terakhir. Jangan gitu Pak. Oh, kalau itu nggak boleh, nggak usah saya pakai. Anda benar kalau begitu. Jadi dunia kegelapan. Karena ada? Dunia kegelapan karena ada barang-barang yang mestinya tidak ada, dibikin menjadi ada karena kekuasaan. Dan Karena Anda menilai bahwa ini juga mirip dengan apa yang Anda pikirkan, kasus ijazah ini? Ya kira-kira semacam gitu. Implisit begitu. Oke, baik. Itu keyakinan dari Kang Sobari, silakan. Selamat dulu. Boleh? Oke. Baik. Terima kasih. Barangkali di Sekalian Gus mungkin mau menjawab juga? Iya. Ada dua yang saya mau jawab. Pertama dari Pak Muhammad Sobari selaku budayawan. Nah, ini repotnya kalau budayawan tidak paham hukum, lalu kemudian ngawur seperti ini, jadi kita dibuat sesat gitu. Makanya kalau bagi saya penjelasan Pak Muhammad Sobari ini nggak fair. Sebentar Kata Bang. ngawur, sesat. Ya ini kan bagi saya Bang. Kan penilaian saya Bang. Anda masa bilang ngawur dan sesat? Lah, tadi beliau bilang iblis lagi Bang di sini. Gimana ceritanya? Iya, tetapi itu tidak ditujukan kepada kita semua. Kita tahu Itu arahnya ditujukan kemana kepada, Bang. Ini ke Anda Bang, kan nggak boleh orang. Oke, nggak apa. Kita harus fair, Bang. Saya protes seperti halnya Ade Darmawan Bang. protes tadi ngomong iblis. Jadi begini. Saya protes. Jadi saya dikira orang kita berantem benaran Bang, padahal tidak. Karena ini adu ilmu. Jadi gini, Pak Muhammad Sobari, setahu saya atas alasan kebudayaan, pemikiran, dan atau kebebasan, tetaplah mengacu pada rambu-rambu. Ketika dia mengganggu kaidah hukum, maka disitulah dia ada aturan yang berlaku. Saya kira dalam fikih Islam juga begitu Bang. Marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu dan lain seterusnya. Saya kira Abang sudah paham itu. Sebagai orang NU, saya juga orang NU. Jadi saya mohon maaf malam hari ini saya menolak dalil dari Pak Muhammad Sobari. Yang kedua dari Pak Komjen Purnawirawan Pak Ugroseno. Maafkan saya Bang, kalau Abang mengatakan tadi
Saya sebagai seorang bayangkara, sampai saya ditanam, karena sudah dijemput oleh Allah nyawanya, diambil, kemudian ada tembakan salvo, maka berakhir pengabdian. Saya kira itu ya, tapi dalam tugas pokok dan fungsi abang hari ini berbeda. Saya dapat informasi kan abang sekarang lawyer bang, bukan lagi seorang patipori. Artinya, kalau dulu abang punya fungsi eksekutorial di kepolisian, hari ini berbeda. Fungsi penyelidikan, penyidikan ada di kepolisian dulu. Enggak, sebentar bang, sebentar bang. Penilaian perorangan dibuat apa? Kita kan bukan bang, maksud saya. Substansinya apa? Enggak, saya mau sampaikan ke abang. Saya punya hak bicara tentang diri saya. Iya. Jadi nggak perlu mengoreksi. Saya keberatan. Enggak, saya mau sampaikan bahwa nggak perlu ngoreksi saya. Bahwa apa yang disampaikan Bang Ugro hari ini kalau berbeda jauh dengan ketika abang masih aktif di kepolisian. Oh, tetap sama, saya nggak berbeda. Saya tetap sama. Nggak bisa dong bang. Saya tetap karena abang hari ini adalah bagian dari masyarakat sipil biasa. Tapi nggak bisa begitu. Abang masih menjabat. Jangan harus koreksi itu bang. Ya betul. Saya harus koreksi itu. Saya bisa paham bahwa kemudian punya nilai yang sama itu kan sebuah keyakinan yang dipegang. Oh iya, tapi fungsi eksekutorialnya berbeda. Betul, bahwa sekarang fisiknya berbeda, bahwa sekarang posisinya berbeda, bahwa sekarang jabatan berbeda, tapi nilai yang dipegang tetap sama. Iya, tapi saya mau katakan satu poin. Kalau saya merujuk pada pemikiran Bang Ugro Seno ini, dia punya visi 2045. Ya, Polri 2045. Artinya kalau saya boleh berpendapat, 2026 ke bawah sampai beliau masuk Akademi Akabri dulu itu pasti sudah keliru. Artinya Polri hari ini sangat luar biasa bobroknya. Pikiran saya itu. Karena itu menurut saya kenapa kan ada KBPP, Keluarga Besar Penawaran Polri. Kan boleh disampaikan Bang ke dalam. Itu maksud saya. Sarankan aja kenapa harus kita sampaikan? Aja. Jangan nyarankan kepada saya, Itu pikiran saya, Bang. Saya punya jalur sendiri. Hidup saya punya jalur sendiri. Iya, saya ngerti Bang. Oke Bang, kita akan next saja. Next saja. Karena ini punya keyakinan berbeda, punya nilai yang berbeda. Saya bisa memahami apa yang disampaikan Pak Ugro. Iya, tapi saya juga bisa mengoreksi bahwa peran Pak Ugro hari ini sudah disampaikan tadi. berbeda. Dan sudah disampaikan tadi. Gak usah ngoreksi orang lain. Kemudian, loh, boleh dong. Masa tidak boleh Anda juga koreksi saya? Terakhir Bang. Berikutnya, Adil sama-sama 2 menit. Yang terakhir kita bicara akademik. Ini mohon maaf sebesar-besarnya. Karena Bang Refli tadi kan bilang Malaysia, saya nggak tahu setengah mengejek atau tidak. Tapi Prof Yusril itu satu alumni dengan saya Bang. Di Malaysia. Ya. Jadi bukan abal-abal kampusnya itu. Saya mau kasih tahu. Sebuah buku, kita punya teori cara membaca cepat. Saya sudah baca buku ini, insya Allah. Saya paham. 265 halaman. 268, baca halaman aja salah. 265, gimana sih Anda ini baca? 268, baca di situ 268 Bang enggak? Salah lagi baca halaman aja salah kau sudah baca buku. Saya tidak lihat bos, saya lihat yang ini. Udah, jelas ya. Saya udah kode ini. Kalau halaman terakhir itu hanya tambahan-tambahan saja. 268. 268 kan? 268 tuh. Dengarin ya. Jelas. Sudah ya. Jadi ini beratnya kalau orang sudah salah, 2 menit. Saya 2 menit selesai. Dikoreksi. Tanpa pantun tadi kan? Gimana sih? Pantunnya kan 2 menit. Nah, saya kan disuruh untuk menjawab. Singkat aja. Gimana sih? Nah, dari 265 yang saya baca ini, lalu kemudian ada 9 bab. Persingkat. Ya, 9 bab. Kok kaidahnya saya lihat tidak kena ya? Saya sebut begini. Sebuah buku dikatakan layak terbit dan edar jika memenuhi standar substantif teknis, administratif, originalitas tinggi, kontennya valid, bebas dari hoax, penulisan sesuai kaidah bahasa, struktur, serta memiliki izin. Isi konten, karya asli, bukan plagiat. Oke, yang itu apa? Informasi akurat. Saya mau katakan, dari pemahaman saya, dari judul Endgame, ya, Gibran Endgame, artinya apa sih endgame? Selesai. Pertandingan terakhir. Saya baca buku ini dari 9 bab. Tidak memenuhi kaedah. Ketika kita saya jawab sama Bang Roy. Saya kan tadi bicara ini. Singkat. Ya Allah, gimana sih? Penulisnya tidak ada. Saya mau mengatakan bahwa bacanya aja salah lagi. Saya kan disuruh baca buku tadi. Kesimpulannya apa Bang? Gimana sih? Kesimpulan saya buku ini tidak layak. Karena tidak ada kesimpulan, suruh bayar dulu, narasi yang dibangun
Iya. Karena hanya narasi yang dibangun, dan bagi saya nanti saya bisa serahkan juga ke yang lain bisa baca. Ini hanya sebuah cerpen. Oke, Yang baik, bisa oke, baik. bersambung ke belakang hari. Oke. Baik. Yang terakhir, Udah. saya hanya mau katakan satu saja. Satu saja. Cukup. Saya tidak ingin ada perdebatan yang panas di Silakan, sini. Mas Roy. Karena Oke, saya ingin silakan, Mas Roy. terima kasih. Cukup. Jadi saya ingin menyampaikan ini fakta semua ya. Saya hanya baca aja. Ini penjelasan resmi dan salah satunya dari orang yang namanya Aida Greenberry. Siapa Aida Greenberry? Itulah putri almarhum Profesor Ahmad Sumitro. Ayah saya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dikukuhkan pada tanggal 22 Maret. Gelar profesornya baru dikukuhkan tanggal 22 Maret 1986. Dan dengan pidato yang berjudul Peranan Ilmu Ekonomi Kehutanan dan Aspek Ekonomi dalam Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Pada tahun 1985 beliau belum layak menggunakan gelar profesor. Ini jelas ya, clear banget. Oke, kemudian yang kedua, saya ingin jawab tadi. Terima kasih Bang Rifai, tapi dari 31 video, bahkan 34 yang ditunjukkan ke saya waktu di BAP, saya tanya ke penyidiknya. Dari 34 itu separuh ada saya ada enggak? Enggak ada, Pak. Sepertiga ada saya ada enggak? Enggak ada, Pak. Seperempat ada saya, enggak ada. Seperlima ada saya, seperenam ada saya, enggak ada. Berarti hanya sepertujuh ada saya, hanya ada beberapa. Itu pun tempusnya salah. Karena tempus pada itu tidak sama dengan yang ada pada surat yang diterima, yaitu tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal yang waktu itu 26 Maret. Perkara kemudian tanggal-tanggalnya lain, lah itu adalah kesalahan yang ada pada penyidik. Jadi tidak bisa, saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak ada pada tertulis. Itu yang benar. Saksi atau kita itu hanya bisa mengatakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu aja. Nah kemudian ini yang penting. Terakhir ya Mas. Besok pagi ya insya Allah saya akan jadi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Solo jam 9 pagi. Oh ini berangkat langsung Solo nih? Langsung. Dari Rakyat Bersuara ini insya Allah mohon izin saya berangkat jalan darat ke Solo. Ya, dan kemudian kita ketemu dengan Dr. Rismon Hasiolansianipar di sana. Jadi tadi kata Andi Aswan, Jokowi akan disidang. Saya tunggu besok Jokowi disidang ya. Bawa ijazah asli atau kopinya. Bawa ijazah asli ya sama dengan Pak Jokowi sama dengan Jokowi. Pak Jokowi yang datang. Jangan main drama lagi. Udah habis waktu. Anda ini jangan main drama lagi. Drama lagi. Kita akhir Rakyat Bersuara, kita berjumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh